Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1966 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Esra pasal 2 ayat 68 sampai ayat 70. Esra pasal 2 ayat 68 sampai 70, demikian firman Tuhan. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu. Sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah, menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang-orang Yehuda pada konteks ini, mereka ditawan di Babel, di zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel waktu itu. Dan dibebaskan oleh Raja Kores, Raja Persia. Raja Persia yang sangat-sangat besar kekuasaannya di dalam konteks zaman itu. Dan Raja Kores ini dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan di bawah penjajahan Raja Babel. Dan mereka diperintahkan untuk pulang ke Yerusalem, pulang ke Yehuda untuk membangun rumah Tuhan oleh Kores, Raja Persia waktu itu. Haleluya. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 2 sampai ayat 67, di sana ditulis jumlah rakyat Yehuda yang pulang dari pembuangan di Babel. Setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka tidak langsung membangun tempat tinggal mereka. Mereka hanya tinggal di tenda-tenda. Kenapa? Karena rumah Tuhan belum direnovasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yehuda yang pulang itu, mereka tidak membawa tangan kosong. Raja Kores memerintahkan penduduk Persia untuk memberi kepada umat Tuhan ini, untuk menjadi bekal mereka pulang untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi apa yang mereka bawa itu belumlah cukup untuk merenovasi rumah Tuhan pada saat itu. Makanya beberapa kepala kaum keluarga mengambil inisiatif untuk menggali dana untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian yang diterima Tuhan, dan pastinya pemberian itu diberkati Tuhan ketika kita memberi dengan sukarela. Amin. Yang pertama kita belajar saudara tentang pemberian yang diberkati Tuhan adalah pemberian yang apa? Sukarela. Saudara perhatikan ayat 68. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan apa? Sukarela. Guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati dalam memberikan persembahan, saudara harus memberi dengan sukarela, sukacita, dengan senang hati. Saudara jangan sampai saudara memberi tetapi saudara berat hati. Saudara sudah rugi, sudah memberi, tapi saudara tidak diberkati. Saya mau bilang, saudara rugi besar. Karena saudara sudah memberi, artinya saudara tidak mendapatkan apa yang saudara tabur. Karena apa? Saudara memberi dengan terpaksa, dengan berat hati. Saudara, kalau saudara mau diberkati, berilah dengan sukarela. Suka itu berarti kan senang. Rela itu kan berarti berkorban. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu saudara, kita buka di dalam kitab Imamat 22 ayat 21. Imamat 22 ayat 21, begini firman Tuhan. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus, atau, perhatikan, sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini bicara tentang korban sukarela. Artinya korban itu harus betul-betul kita persembahkan kepada Tuhan. Sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan itu korban, saudara. Bicara korban itu berarti ada yang dikorbankan. Mungkin uang kita yang kita pakai untuk beli kambing atau domba yang hendak kita persembahkan, dan korban itu harus disembelih. Ada darah yang tercurah sebagai korban dan kemudian dibakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita persembahkan buat Tuhan itu harus dengan sukarela. Kalau kita memberi tetapi masih ada penyesalan, masih ada cerita, oh ini belum lunas, itu bercacat, saudara. Tuhan nggak terima, saudara. Oh ini hasil dari rampok atau saudara curi, saudara tipu, lalu saudara persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan terima itu. Itu persembahan yang bercela. Tidak pantas kita berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan itu harus dengan sukarela. Harus dengan senang hati berkorban. Saudara, Tuhan mau kita memberi korban sukarela. Betul ada yang kita korbankan, tapi berilah dengan sukarela. Tidak ada konflik batin di sana. Saudara, pemberian dengan sukarela itu berkenan di mata Tuhan. Di saat saudara memberi dengan sukarela, pasti Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi dengan sukarela, pasti Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Korban kita Tuhan terima, dan apa yang kita kerjakan, lakukan, kemudian Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar untuk Tuhan, kita berikan persembahan dengan sukarela. Jangan dengan terpaksa atau dipaksa, tetapi dengan sukarela. Amin. Orang yang memberi sukarela pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memberi persembahan sehingga korban persembahan kita diberkati Tuhan? Memberi menurut kemampuan kita. Ayat 69. Perhatikan. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan, berilah menurut kemampuan kita. Memberi apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ada pada kita. Lihat janda di Sarfat. Ketika Elia datang ke rumahnya, meminta apa? Buatkan dia roti. Yang dimiliki oleh janda ini hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak untuk diolah menjadi roti yang terakhir. Tuhan tidak bicara kepada Elia, coba minta gelang emas atau minta sepeda motor. Tidak. Karena itu tidak dimiliki oleh janda ini. Tuhan menggerakkan Elia untuk meminta apa yang ada, apa yang mereka miliki. Amin. Sehingga janda ini dapat memberi dari apa yang ada padanya. Saudara, Tuhan sekali lagi tidak pernah meminta kepada kita sesuatu yang tidak kita miliki. Pasti yang ada pada kita. Jangan malu, saudara. Mungkin saudara, ketika saudara memberi, mungkin hanya sedikit dibandingkan dengan tetangga saudara yang kaya yang memberikan begitu banyak. Saudara, mau banyak, mau sedikit pemberian kita, yang penting apa? Damai sejahtera. Amin. Menurut kemampuan kita. Menurut iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memberi menurut kemampuan kita. Haleluya. Jadi jangan berkecil hati, saudara. Ya, tadi saya katakan, janda miskin itu hanya memberi 2 peser. Sementara orang kaya itu 1 karung dia memberikan, saudara. Persembahan di bait suci. Tapi yang Tuhan lihat adalah persembahan janda miskin itu. Yang hanya 2 peser itu. Amin. Tuhan menerima persembahan menurut kemampuan kita. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya pemberian kita diterima dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, saya menangkap di sini. Semua orang harus terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Mau dia imam, mau dia orang Lewi, mau dia rakyat Yehuda, siapapun dia. Dia harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Baik dalam pekerjaan untuk renovasi, baik itu untuk memberikan korban, memberikan persembahan untuk menunjang pekerjaan Tuhan itu, semua harus terlibat. Tidak boleh yang hanya menonton saja, tidak boleh. Semua harus terlibat. Baik itu dalam memberikan korban, baik itu mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Amin. Semua harus terlibat. Saudara, coba saudara bayangkan, kalau hanya gembala atau pendeta saudara yang menjalankan untuk pembangunan rumah Tuhan, saudara, itu akan sangat memakan waktu, tenaga. Bisa-bisa saudara, gereja belum jadi, pendeta sudah berangkat duluan. Tapi kalau semua terlibat saudara, baik pendeta, majelis, dan seluruh jemaat terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu, saya percaya saudara ada percepatan di sana. Amin. Tuhan akan mempercepat pekerjaan Tuhan, pembangunan di gereja saudara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Singkat, karena semua terlibat. Amin. Kalau cuma 1 orang yang bekerja saudara, mungkin itu hanya pendeta saudara, atau mungkin saja ada pengusaha yang diberkati di gereja saudara. Hanya dia yang berperan saudara. Saudara rugi besar kalau tidak terlibat. Orang yang menyumbang itu mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sementara saudara hanya menonton. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beberapa waktu yang lalu punya sponsor dari Korea waktu saya kuliah. Tapi
Saya tidak seberuntung teman-teman saya yang lain yang dapat sponsor sampai membangun gereja dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal kalau mau melihat dari segi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya lebih maju daripada mereka. Tetapi itulah kenyataan. Nah, saudara, saya pernah sudah dapat uang sponsor diminta lagi, saudara. Saudara pernah mengalami hal-hal yang begitu pahit, saudara. Sudah di depan mata tetapi diambil lagi oleh sponsor. Pernah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana saya belajar, oke, kita nggak perlu ada sponsor dari Korea. Kita kerjakan bersama-sama. Baik saya sebagai gembala bersama dengan jemaat, ayo kita kerjakan. Walaupun mungkin bangunannya sampai sekarang ya ala kadarnya. Dan sekarang sudah nggak muat. Nah, kita sedang beriman, saudara, supaya sebelum kita membeli tanah, minimal kita memaksimalkan dulu tempat ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana saya belajar. Semua jemaat terlibat dan itu betul-betul diberkati. Amin, jemaat juga diberkati. Kalau kita menerima hanya sponsor dari Korea saja yang memberkati untuk pembangunan, saya dan jemaat itu hanya jadi penonton. Tapi kalau gembala dan juga majelis serta jemaat bergandengan tangan untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan ini, semua diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat betul Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua harus bergandengan tangan. Ayo kita sama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau kita terapkan, kita lakukan, pasti kita diberkati. Kita nggak rugi kalau kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberikan korban, sembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Apa yang saudara tabur itu bukan hanya saudara yang akan menuainya berkat-berkat Tuhan itu. Saya banyak mengenal orang-orang yang betul-betul punya hati untuk membantu pekerjaan Tuhan, hidup mereka diberkati. Tuhan memberi mereka umur panjang, dan anak cucu mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi nggak rugi, saudara. Ketika kita menabur, kita semakin diberkati. Amin. Jadi semua harus terlibat. Mau dia gembala, mau dia majelis, jemaat, harus terlibat untuk pekerjaan Tuhan. Jangan berpangku tangan. Karena orang yang berpangku tangan, orang yang masa bodoh, orang yang tidak mau terlibat, orang yang tidak punya hati dalam pekerjaan Tuhan, mereka hanya akan jadi penonton. Tapi orang-orang yang betul-betul menabur pekerjaan Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, bagaimana pemberian korban yang diterima Tuhan. Kita memberikan korban sukarela. Tidak dengan terpaksa, apalagi dipaksa. Tapi dengan senang hati. Yang kedua, memberi menurut kemampuan kita. Bagaimana iman yang Tuhan taruh dalam hati kita, berarti kita mampu. Dan saya percaya kalau kita menjalankan dengan iman, maka Tuhan akan mampukan kita. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita, berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Dan yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini. Semua harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam konteks ini, pembangunan rumah Tuhan. Mau dia imam, mau dia suku Lewi, mau dia rakyat, semua harus bekerja sama. Semua harus bekerja untuk Tuhan. Dan orang yang bekerja untuk Tuhan, memberikan upahnya buat Tuhan, akan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.